Saya Ronald, seperti biasa. Saya akan presentasikan tentang limit fungsi dalam matematika terapan, yaitu the basic. Kemarin sudah saya jelaskan tentang logika matematika. Sekarang saya akan jelaskan tentang limit fungsi. Oke, masuk ke pengertian limit. Limit itu sebenarnya apa sih? Kita fungsi seperti ini. Fungsi seperti ini. Apakah fungsi tersebut sama dengan fungsi gx-nya ini? Gx sama dengan x-2. Darah asal fungsi adalah semua bilangan real, sedangkan darah fungsi f adalah bilangan real, tetapi x tidak sama dengan 1. Dengan demikian, gx tidak sama dengan fx. Daerah asal dan daerah hasilnya tidak sama. Ini dengan ini hasilnya pasti tidak sama, beda. Tapi kalau kita gunakan per, f1 hasilnya 0 per 0. Hasil 0 per 0 itu dalam limit tidak diperbolehkan. Ada dua cara. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah untuk x sekitar 1 nilai f itu ada? Kalau kalkulator bisa seperti dalam tabel ini. Apakah hasilnya 1 ternyata tidak terdefinisi? X-nya saya masukkan 1 berarti 1, 1, 2, 0 per 0. Jadi hasilnya seperti itu. Oke, hasil gambarnya seperti ini. Setelah tabel gambarnya seperti ini. Oke, kesimpulannya apa? Ternyata untuk fx itu sekitar x-1 mendekati 3. Baik didekati dari kiri, bilangan kurang dari 1, atau dari kanan, bilangan yang lebih dari 1. Yang ini ya. Yang ini sama yang ini. Oke. Nilai fx untuk x sekitar 1 ditulis seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi nilainya adalah 3. Nilai yang mendekati. Nilai itu bilangan real x sekitar 1, maksudnya bilangan-bilangan x yang selisihnya dengan 1 sangat kecil atau mendekati 0. Jadi, apa sih pengertian limit itu? Limit sering dilambangkan dengan lim xa, fx sama dengan L, artinya x mendekati a, tetapi x tidak sama dengan a, maka fx mendekati nilai L. Ini x mendekati a. Itu. Oke. Saya selanjutnya kepada fungsi. Jika sebarang anggota a diwakili dengan variabel x, ini x, sebarang anggota b diisi dengan fungsi y, maka relasinya adalah x dan y. Oke. Maka fungsi f bisa diberikan dengan rumus seperti ini, y sama dengan fx. Nah, nanti ada fungsi lagi. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang limit tak hingga. Limit tak hingga itu nanti saya akan jelaskan juga hasilnya seperti apa. Saya akan jelaskan tentang gambarannya dulu. Fungsi fx sama dengan super x. Ini gambarnya, grafiknya. Oke. Untuk nilai x mendekati 0, nyata f-nya makin kecil mendekati 0, tapi nggak nyentuh 0. Nggak nyentuh 0 di sini. Nyata seperti ini hasilnya. Nah, disimpulkan buat tabel seperti ini, dari x-nya positif, kemudian x-nya negatif, hasilnya seperti apa? Ternyata dapat disimpulkan bahwa x mendekati tak hingga, maka nilai fx sama dengan 0. Kalau x-nya mendekati negatif dari tak hingga, x-nya juga 0. Nanti akan jelaskan limit tak hingganya. Yang terpenting di sini adalah cara pengerjaannya. Untuk limit seperti ini, kerjakan dengan pangkat yang paling tertinggi. Ya, pangkat paling tertinggi. Jadi limit yang berfungsi seperti ini dapat diselesaikan dengan membagi bagian pembilang fx dan penyebut gx dengan x pangkat n, di mana n adalah pangkat tertinggi dari fx atau gx di setiap n pangkat positif dan a bilangan real. Jadi limit x mendekati tak hingga itu dibagi dengan pangkat tertinggi. Lalu bagaimana dengan sifat-sifat limitnya? Ada limit fungsi dan limit tak hingga. Untuk limit fungsi seperti ini, seperti biasa ya, seperti ini.
X mendekati C. Ini nanti akan saya jelaskan, saya kasih latihan soal di part berikutnya, di part 3 atau keempat saya akan jelas. Part 3 dan 4 akan saya jelaskan tentang latihan-latihan. Di part 1 tentang limit, part 2 tentang trigonometri. Bagaimana penerapan dan fungsi-fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini yang mendekat, ini yang limit tak hingga. Ini maksudnya gimana? Limit X mendekati tak hingga X. Jika pangkat positifnya di atas, maka mendekat hasilnya bisa dicari untuk X lebih dari 0. Kalau X-nya di bawah, X kuadratnya di bawah, maka hasilnya infinity. Ada minusnya juga, jadi dia mengikuti di sini. Ya. Oke, ini contoh-contoh. Limit X mendekati min 1, 3X kuadrat, min X, min 6. Oke, untuk penyelesaian seperti ini. Jadi cara cepatnya adalah tinggal masukkan aja 3 dikali min 1 kuadrat min 1 min 6. Itu udah paling cepat tuh. Jadi 3 tambah 1 kurang 6, hasilnya min 2. Ini cara paling cepat. Kalau ini cara yang paling berdasarkan sifat tadi, berdasarkan sifat nomor 3. Tapi ini adalah cara yang paling cepat. Oke, selanjutnya hitung limit seperti ini. Limit X mendekati 1, X kuadrat min 3X plus 2. Kalau saya masukkan secara langsung, jadi 1 min 3 plus 2 per 1 min 1. Jadinya 0 per 0. Kalau 0 per 0 ini tidak diperbolehkan ya. Untuk 0 per 0 tidak diperbolehkan. Caranya menggunakan pemfaktoran. Jadi X kuadrat min 3X plus 2 itu bisa dipecahkan jadi 2 faktor. Dimana X ini saya pecahkan jadi X sama X. Lalu ini jadi ini agak hati-hati. 2 itu bisa dipecah 2 dengan 1. Benar? Kita lihat apakah di tengahnya ini hasilnya min 3. 2 sama 1 hasilnya 3. Tapi karena ada min tinggal kasih min. Seperti ini. Oke. Terus selanjutnya X kuadrat min 1 itu bisa dipecah jadi X min 1 X plus 1. Karena kalian mungkin di SMA sudah diajarin tentang A kuadrat min 1 itu bisa dipecah A min 1 dan A plus 1. Itu mungkin sudah diajarin. Ini yang lebih basic. Jadi yang ini sama yang ini itu dijadikan limit seperti ini. Limit X mendekati 1, X kuadrat min 1, X min 2, X min 1, kurang jangan lupa karena nanti akan bingung, per X min 1 sama X plus 1. Jadinya tinggal coret aja yang sama, coret ini coret, jadi tinggal X min 2 sama X min 1 plus 1. X min 2 dengan X plus 1. Tinggal kita masukkan 1. Berarti min 1 per 2. Hasilnya setengah, min setengah. Jadinya seperti ini. Ternyata tidak ada. Hasilnya 0 per 0. Ya sudah saya singgung. Hasilnya ternyata benar. Min setengah. Oke. Selanjutnya seperti ini. Hitung limit seperti ini, X mendekati infinity atau tak hingga, 3X kuadrat min 1 per X kuadrat min 2X plus 5. Kalau saya masukkan infinity berarti kemungkinan bisa banyak. Akan tapi cara simpelnya adalah karena ini sama-sama kuadrat,
tinggal dipecah 3/1 karena ini sama-sama kuadrat. Sesuai tadi, limit mendekati X tak hingga X mendekati tak hingga itu caranya adalah membagi dengan pangkat tertinggi, karena pangkat tertinggi di sini X kuadrat, tinggal dibagi aja X kuadrat. Yang ini gak usah dianggap, jadi 3x kuadrat per x kuadrat, jadinya di sini 3. Itu cara cepat. Ini sudah ada, bagi dengan x kuadrat seperti ini, misalnya 3 sama. Oke, contoh aplikasi limit fungsi. Tunjukkan bahwa keliling lingkaran dengan jari-jari R sama dengan 2πr. Dibuat segi n beraturan dalam lingkaran sehingga setiap titik sudutnya berada di lingkaran. Jadi sudutnya sini, di sini, sudutnya sini, ada sudut-sudutnya. Oke, keliling segi n tersebut adalah seperti ini kelilingnya. Untuk n-nya ini cukup besar, karena luas n-nya juga mendekati keliling lingkaran, maka keliling lingkarannya seperti ini, 2πr. Oh ya, keliling harusnya ini keliling, karena ada kesalahan typo, jadi keliling. Oke, suatu partikel bergerak mengikuti persamaan seperti ini. Dengan T menyatakan waktu dalam jam, ST menyatakan jarak tempuh. Oke, berapa kecepatan partikel pada jam kedua? Dari jam kedua sampai jam berapapun, karena saya tidak tahu pasti jamnya, saya tuliskan 12H. Dengan hanya tidak sama dengan 0. Karena H itu merupakan tinggian pasti. Hanya tidak sama dengan 0. Ini harusnya ada ini soal-soal seperti ini. Oke. Jadi kecepatannya seperti ini. S 2+H min S2 per H sama dengan 8+H. Ini nanti dimasukkan dalam fungsi ini. ST. Hanya sangat kecil, maka mendekati 0. Dapat kecepatannya adalah 8. Pada saat jam 2, yaitu 8 menit kecepatannya. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.